ini saya sedang berada di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Nah, Lina sudah bersama Ibu Komang selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Provinsi Bali. Nah, Lina penasaran banget nih tentang toleransi umat beragama Hindu di Bali dan agama-agama lain tentunya ya. Nah, langsung saja deh, Ibu yang bertanya boleh? Boleh. Tapi sebelumnya kita tanya dulu nih, apa kabar Ibu? Sehat-sehat. Sepertinya Ibu hari ini sangat cantik sekali ya dan terlihat sekali wanita Bali yang tangguh dan sangat menginspirasi sekali. Sekali, seksama. Ya, nah Ibu yang pertama, boleh nggak sih Lina tahu bagaimana tipsnya untuk membagi waktu antara kerjaan dan rumah tangga gitu seperti Tapi sebelumnya boleh nggak izin nih buka masker aja? Oh boleh dong, udah kelihatan gitu ya cantiknya Ibu ya. Ada juga udah pakai face shield. Ya, kita sudah sangat menerapkan protokol kesehatan di sini Ibu ya. Baiklah, bagus sekali pertanyaannya. Iya. Sebagai seorang ibu tetap saja tidak bisa dilepas tugas dan kewajiban kita sebagai seorang ibu ya. Iya. Dan saya sangat bersyukur sekali diberikan amanah di saat anak-anak saya sudah besar. Ya. Anak-anak saya sudah pada kuliah semua, jadi saya punya peluang untuk melakukan tugas-tugas dan swadharma saya. Mungkin bisa fokus juga saya melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan kantor. Dan anak-anak saya semuanya sudah pada mandiri, ya, sehingga saya lebih mudah dikatakan untuk membagi waktu, mana untuk kantor, pekerjaan kantor, dan mana untuk urusan rumah tangga maupun untuk memperhatikan anak-anak saya. Dan di sela-sela kesibukan saya juga selalu menjaga komunikasi ya. Komunikasi saya dengan anak-anak tetap intens ya. Sesibuk apapun saya tetap melakukan komunikasi, walaupun itu komunikasinya hanya lewat telepon. Tetapi itu cukup juga membuat kedekatan saya dengan anak-anak. Nah, kami juga punya waktu khusus untuk keluarga, yaitu family time, di mana saat family time saya dengan anak-anak, saya selalu mengajak anak-anak saya berbicara tentang permasalahan, tentang apa yang dia lakukan, termasuk juga makannya pun sering kita tanya. Kita sering komunikasi tentang udah makan. Nah, itu kita sering tawarkan seperti itu juga. Itu sebagai wujud kedekatan saya dengan anak-anak. Dan kadang-kadang hari Minggu pun kita bersama-sama, kalau kebetulan ada di rumah, ya kita masak, kita nyapu bersama-sama, kita ngepel, itu udah biasa kita lakukan sebagai wujud kebersamaan ya dengan anak-anak saya. Sehingga saya tetap bisa memantau perkembangan anak-anak saya. Jadi waktunya tepat dan sebagai seorang ibu juga memenuhi kewajibannya, gitu ya tipsnya sahabat-sahabat. Nah Ibu, Lina mau tahu sih apa sih tugas-tugas Kanwil dan program-program nyata yang sudah menyentuh langsung ke masyarakat itu sendiri? Karena tugas-tugas Kanwil banyak, banyak sekali tugas-tugasnya yang mana tugas dan fungsi termasuk visi misi Kementerian Agama yang salah satunya adalah memediasi, memfasilitasi, dan juga memberikan pelayanan, pengayoman, pembinaan terhadap umat beragama. Nah untuk selanjutnya bagaimana nih Bu kira-kira kondisi toleransi antar umat beragama? Kondisinya? Kalau kondisi toleransi antar umat beragama di Bali ya, itu sudah sangat terbukti dari indeks ya. Indeks kerukunan umat di Bali itu memiliki skor 80,1. Dan nilai ini sudah di atas nilai rata-rata indeks kerukunan nasional. Berarti udah tinggi gitu ya nilainya Bu ya? Ya nomor 3 lah. Wah hebat cukup ya? ya? Ya benar-benar udah cukup sih, berarti itu udah sangat baik gitu Bu ya? Ya. Nah untuk selanjutnya, Ibu kan sekarang ada isu-isu nih terkait kisruh sampradaya. Sampradaya itu bagaimana sih Bu? Kalau terkait dengan sampradaya, kalau sampradaya yang sekarang itu kan dia mengatakan dirinya adalah agama Hindu. Iya. Kalau terkait dengan agama itu tugas dari PHDI ya, untuk melakukan yang terkait dengan agama itu pembinaan atau apa.
Terus kalau dengan pelayanannya, mensosialisasikan apa yang sudah menjadi ketetapan di PHD itu, ya kami bertugas untuk memberikan pelayanan terkait dengan tugas dan fungsi kami di Kementerian Agama. Jadi kita tidak saling mengambil ranah kewenangan ya. Kalau terkait dengan kewenangan umat beragama itu ada di majelis agama. Tetapi terkait dengan tupoksi pelayanan kepada umat dan bila ada permasalahan yang terjadi, itu kami di tingkat pemerintah, itu pimpinan-pimpinan instansi terkait, itu kami punya tugas untuk memediasi antara pimpinan pemerintah terkait dengan lembaga agama dan lembaga keagamaan, termasuk juga dengan majelis desa Pekraman. Itu memediasi sehingga kita selaku pimpinan pemerintah terkait sudah turun untuk bersama-sama menangani setiap permasalahan agar jangan sampai berkembang lebih luas lagi, sehingga masyarakat umat kita bisa menjadi tenang, merasa nyaman, tidak terganggu. Dan andai kata permasalahan ini sampai mengganggu atau mungkin sudah bergeser, baik itu bergeser budayanya, agamanya, adatnya, itu sudah ada pihak yang berwenang menangani itu, bukan Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama tidaklah di ranah memutuskan, tidak punya kewenangan untuk memutuskan, menyalahkan, tetapi Kementerian Agama tetap berada pada pihak di tengah-tengah. Itu tidak memihak ini, tidak memihak itu, gitu. Jadi kita adil-adil saja. Jadi kita mengayomi semua umat beragama yang menjadi warga negara Indonesia. Harus rukun antar umat beragama, iya, gitu kan, harus rukun. Dan Bali terkenal dengan toleransi yang suka saling hormat menghormati satu sama lainnya. Nah, untuk selanjutnya Ibu, nah kemarin dengar Ibu sedang rapat koordinator Bimas Hindu, kalau nggak salah gitu ya. Iya. Itu benar. Boleh nggak tahu Bu apa sih hasilnya dan apa sih yang dibicarakan di rapat tersebut gitu? Yang dibicarakan ya pada intinya kita diajak bersama-sama untuk membangun knowledge system dan siap membiasakan diri untuk mengubah sistem dan budaya kerja menjadi orang yang mau mencari tahu meskipun memang sudah ada knowledge system itu. Nah, permasalahan yang ada memang saat ini kan kompleks sekali ya, sering terjadi pada umat, dan itu terjadinya dan adanya pada people dan kulturnya. Jadi sebagus apapun sistem yang kita buat, jika orang dan budaya kerjanya itu tidak mau berubah, maka akan sia-sia. Nah, jadi kita harus bersama-sama diajak melalui rapat itu untuk membangun komunikasi, mencapai sebuah tujuan yang bagus, untuk tujuan yang bersama, dan dari hasil itu pada intinya adalah bagaimana kita dapat mengidentifikasi dan juga menginventarisasi setiap permasalahan-permasalahan yang ada selama ini, dan apakah selama ini kita sudah bisa bekerja sesuai dengan apa yang diinginkan atau sesuai dengan tujuan. Jadi kita bersama-sama ingin mencari kesepakatan satu tujuan dalam melaksanakan tugas kita, yaitu mewujudkan kerukunan umat beragama. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini adalah salah satu contoh Kartini masa kini yang tegas dan juga bertanggung jawab sebagai ibu, sebagai kepala kantor wilayah Kementerian Agama. Ya Bu ya, sangat menginspirasi sekali. Ibu mungkin ada pesan untuk generasi milenial gitu untuk bisa saling bertoleransi antar beragama. Ya, untuk anak-anakku, para generasi muda milenial, marilah kita bersama-sama jangan mudah terpancing, jangan mudah terpengaruh. Mari jaga toleransi beragama dengan baik. Menjadilah kita anak muda milenial yang selalu menjaga moderasi beragama itu sendiri. Beragamalah yang moderat, beragamalah yang adil, beragama yang berada di tengah-tengah, tidak memihak kiri dan tidak memihak kanan. Jadi mari kita jaga kerukunan umat beragama untuk kita dan buat kita untuk menjaga kerukunan bersama. Nah, itu dia. Ingat pesan-pesan Ibu.
Baik, sekian Ibu pertanyaan dari kami, dan kami mohon maaf bila ada salah. Terima kasih atas informasinya. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Om Santi.